Oke, selamat pagi untuk anak ibu semuanya, terutama siswa-siswi SMP Negeri 9 Batin Solapan. Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Untuk anak ibu kelas 9 harus lebih giat lagi dalam belajar, walau dalam keadaan daring, karena ilmu kamu yang sekarang menjadi bekal kamu di masa depan. Baiklah untuk anak ibu, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum ibu masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai teks pidato persuasif, ibu mau terlebih dahulu kalian membuka buku kalian masing-masing, buku yang sudah ada pada kalian, yang sudah kalian pegang, buka halaman 20-21. Sebelum ibu menjelaskan, ibu mau bertanya dulu, apa itu pidato? Menurut anak ibu, apa sebenarnya pidato itu? Apa sebenarnya persuasif itu? Kita sudah pernah belajar mengenai persuasif di kelas 8. Sekarang kita ulangi lagi di kelas 9. Jadi pidato itu menurut kalian itu apa? Oke. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk mengutarakan pendapat, memberikan gagasan terhadap suatu hal, dan juga untuk mengajak kepada banyak orang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Pidato tadi disebutkan di situ mengenai suatu kegiatan berbicara di depan umum. Tentu anak ibu semuanya sering mendengar yang namanya pidato. Banyak orang mungkin yang menyampaikan hal yang penting kepada masyarakat. Misalnya juga contohnya Pak Jokowi yang menyampaikan sesuatu kepada seluruh Indonesia. Itu dia. Ada hal-hal yang ingin disampaikan. Persuasif. Kita sudah pernah belajar mengenai persuasif di kelas 8. Persuasif itu maksudnya adalah mengajak, membujuk, memengaruhi khalayak lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks pidato persuasif merupakan pidato yang berfungsi untuk mengajak atau membujuk audiens dengan tujuan pidato yang disampaikan. Dan menurut ibu, teks pidato persuasif merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak atau membujuk audiens sesuai dengan tujuan pidato yang disampaikan. Itu dia. Tujuan pidato persuasif. Tadi pengertiannya, sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan pidato persuasif adalah untuk menarik perhatian pendengar, memengaruhi, dan membujuk atau mengajak pendengar agar yakin serta mau mengambil tindakan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Itu tadi. Kita itu diajak, dipengaruhi agar apa? Agar pidato yang disampaikannya itu bisa kita lakukan. Kalau menurut kita itu baik. Itu dia. Ya. Bagaimana cara-cara memersuasi? Yang pertama di situ ada etika. Etika atau segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti perilaku sopan santun. Jadi misalnya kalau ada yang berpidato, menurut kita itu benar atau tidak? Bagaimana cara penyampaian mereka? Bagaimana cara penyampaian si pembaca itu terhadap pidato yang disampaikan? Itu dia. Lalu emosi di sini bukan berarti dia marah, bukan. Emosi di sini dia itu bersemangat untuk menyampaikan pidatonya. Itu dia. Bukan berarti emosi itu marah.
seperti ini. Bukan, tapi dia bersemangat supaya apa? Yang mendengarkan itu bisa terpengaruh dengan pidato yang disampaikan. Itu dia. Logika yang C ya. Yang C, logika berkaitan dengan penjelasan yang dengan ilmu pengetahuan atau objek yang masuk akal. Logika itu adalah dia itu objek yang masuk akal, penjelasan yang masuk akal. Agar apa? Kita paham dan mempercayai isi pidato yang disampaikan. Itu dia. Nah, kita lanjut ke struktur teks pidato persuasif. Yang pertama itu pembukaan teks pidato. Pembukaan teks pidato ini biasanya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Itu dia pembukaan. Sebelum dia mungkin menjelaskan, sebelum si pembaca menjelaskan mengenai pidatonya itu, dia akan membuka dulu. Ada salam pembuka. Yang kedua, membahas mengenai isi pidato. Jika dijabarkan, struktur teks pidato persuasif dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan posisi. Maksudnya di sini adalah isi pidato itu inti dari permasalahan, apa yang mau dibahas di pidato tersebut. Tadi kan di pembukaan itu dia ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Lalu kita masuk ke isi pidato, disitulah permasalahan apa yang mau dibahas. Nanti di situ dijelaskan dan ada pembuktian dari setiap masalah yang mau dibahas. Nanti di situ kita dapat untuk diyakinkan. Itu dia. Lalu yang C, di situ ada penutup pidato. Penutup pidato itu merupakan bagian akhir sebuah pidato. Di sini nanti dia berupa simpulan atau ringkasan dari isi pidato tersebut, dari masalah-masalah tadi itu. Itu dia. Di situ nanti ada juga permintaan maaf dan salam penutup, yaitu sebagai ucapan terima kasih. Itu dia. Untuk anak ibu, sampai di sini dulu materinya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di video yang sudah ibu buat, lalu kalian kirim lewat Google Classroom-nya. Oke? Jadi untuk anak ibu tetap semangat, jangan ada yang tidak mengerjakan tugas. Terima kasih, selamat pagi.